Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di channel Tritya Dharma ini yang sudah berubah dari Dharma Design ke channel Tio atau Tritya Dharma. Baik, di sini pada video kali ini saya akan mengajarkan cara cara untuk menentukan jumlah pekerja atau total pekerja yang kita butuhkan dalam satu pekerjaan. Di sini saya contohkan itu pekerjaan sebuah saluran drainase. Kita contohkan saja panjangnya itu 55 meter yang akan kita buat. Di sini kita akan mengabaikan beberapa item, kita akan hanya mencontohkan. Jadi kita abaikan untuk urukan pasir, kita nggak pakai nanti, kita nggak hitung urukan pasir atau kita istilahnya nggak memakai perencanaan urukan pasir, nanti kita akan memakai langsung saja pasangan batu, galian, plesteran, dan aci. Untuk urukan tanah kita nggak perhitungkan juga, kita abaikan aja pakainya. Di sini pertama-tama kita harus menentukan, kita hitung yang pertama itu volume galian. Kita buat galian. Di sini galian untuk volume galian. Di sini kita ambil ukurannya itu lebarnya 100 atau 1 meter. Kita buat 100 saja. Di sini 100 cm, 100 ini cm ukurannya. Kita buat 1 meter aja agar sama dengan panjang saluran di sini. Lalu kita kalikan dengan lebar galian. Lebar galian kita itu karena urugan pasir ini kita nggak pakai, jadi kita abaikan yang 5 cm ini. Kita langsung saja menggali 80 cm, berarti 0,8. Kita nggak pakai perkiraan, misalkan kita buat perhitungan galiannya menjadi 1, lebarnya misalkan dari 1 meter, kita buat sedikit agar gampang memasang pasangan batunya. Kita nggak pakai, kita hitung sesuai dengan volume yang kita gali saja seperti ini. Maka untuk volume galiannya kita kali dengan panjangnya yaitu 55 cm. Ini kita misal 55 meter. Di sini kita menggali full atau sebelumnya belum ada saluran, maka kita kalikan 55, kita kali 0,8 dikali 1. Oke, sama dengan, berarti kita dapat kubiknya yaitu 44 kubik atau meter kubik. Selanjutnya kita hitung volume dari pasangan batu. Pasangan batu. Sini saya geser terlebih dahulu. Oke. Volume pasangan batu. Di sini agar gampangnya kita bagi menjadi 2 bagian saja. Di sini untuk 60 dengan lebar 30 ini kita jadi bagian A. Atau kita insert saja shape. Kita bagi kan di sini bagian A. Ini kita kasih teks A. Kita perbesar ukurannya. Oke, A. Kita copy saja. Di sini juga A. Kita perhitungkan sama batunya. Lalu kita buat untuk yang B. Kita bagi menjadi 2 bagian. Sini kita kasih B.
besar. Oke, ini A, ini B. Volume pasangannya kita cari luas A terlebih dahulu. Ini kita misalkan 1, ini misalkan A, ini luas A, luas B. Oke. Nanti kita tambahkan saja. Itu. Yang pertama kita cari luas A, yaitu kita dapat 0,3 kita kalikan dengan 0,6. Seperti ini. Di sini kita ambil 0, ini 1 dikali dengan 0,2 sama dengan kan. Di sini meter luas, karena kita masih mencari luasnya saja, kita kalikan 0,6 dikali 0,3, jadi ini. Untuk luas A kita kalikan dengan 2 lagi, karena luas A ini adalah 2 buah, kalikan dengan 2 lagi. Oke, menjadi seperti itu. Lalu untuk volume pasangan batunya kita cukup langsung kita ambil luas A ditambah dengan luas B, kita kali dengan panjangnya. Kita kali dengan 55. Seperti ini. Maka mendapat kita volumenya pasangan batu 30,8 meter kubik. Selanjutnya kita untuk volume plesteran dan acian, maka volume plesteran, maka kita ambil saja sisinya, kita sisian luar ini, maka kita tambahkan saja. Yang pertama kita ambil itu 0,3, kita tambah dengan ke bawah itu 0,6, kita tambah dengan 0,4 untuk lantainya, lalu ditambah dengan 0,6 kembali, lalu ditambah dengan 0,3. Lalu kita kalikan dengan panjang saluran 55 sama dengan kan meter luas. Kita kalikan saja 55 dikali 2,2. Oke, kita dapat 121 meter luas. Lalu untuk volume acian, di sini hitungannya sama dengan plesteran, kita kalikan, lalu kita kalikan dengan panjang. Ini sebenarnya sama, kita tarik juga bisa. Oke, setelah volume kita dapatkan semua, di sini kita mulai lagi menghitung berapa tenaga kerja yang kita perlukan, total tenaga kerjanya, dan volume yang kita gunakan untuk membuat pasangan batu atau perencanaan saluran drainase ini. Yang pertama saya sudah menyiapkan HSP ini. HSP ini adalah analisa harga satuan yang sudah dibuatkan oleh PU. Jadi kita cukup memakai koefisiennya saja. Yang pertama kita nggak hitung bowplanknya, karena itu kita cuma kalau kita hitung bowplanknya kita tak bisa tambahkan.
volume bow plank. Juga bisa kita tambahkan, itu cukup panjangnya saja, yaitu 55 meter. Seperti ini. Karena bow plank itu cuma meter lari, seperti ini. Nah, sekarang kita buat untuk pekerjaannya, kita buat pekerjaan bow plank. Oke. Di sini kita cukup kita ambil yang pertama tenaga kerja ini, kita tarik ke bawah. Cukup ini, lalu kita tambahkan dengan bahan yang kita gunakan. Seperti ini. Ini untuk pekerjaan bow plank. Lalu kita ambil koefisiennya seperti ini. Kita cukup sama dengan, kita linkkan saja seperti ini. Koefisiennya, kalau mau kita tambahkan labelnya juga bisa. Seperti ini, orang adalah OH atau orang harian, kayu dengan meter kubik, dan paku dengan kilo. Nah, yang pertama kita ambil terlebih dahulu, kita buat sama dengan saja sini langsung, atau kita buat pengalinya, kita kali istilahnya langsung, kita buat biar lebih jelas. Di sini untuk pekerjaan bow plank kita cukup mengkalikannya saja dengan volume bow plank. Volume pekerjaan bow plank ini kita kalikan 55. Kita tarik saja ke bawah seperti ini. Ini sudah, ini volumenya sama. Ini kita bisa kita klik saja 55, nanti kita copy seperti ini saja. Oke, dia sama-sama pengalinya 55. Di sini kita buat sama dengan, kita tarik. Di sini kita cukup mengkalikannya saja. 0,012 dikali 55. Maka kita dapat volumenya ini menjadi orang harian OH saja. Oke, kita sudah dapat untuk bow planknya. Lalu kita galian, kerjaan galian lagi. Kita cukup ambil HSP-nya dari penggalian tanah biasa. Dia cuma ada pekerja dengan mandor. Kita ambil koefisiennya. Dan kita tambahkan OH-nya. Kita kalikan dengan volume galian, yaitu 44. Kita kalikan 44 dikali dengan koefisiennya. Ini kita buat saja OF agar jelas. Di sini kita tarik karena lebih cepat. Ini jangan lupa orang. Oke. Selanjutnya kita pasangan batu. Dan pasangan batu. Di sini pasangan batunya kita anggap kita menggunakan campuran 1:4 atau 1 semen.
1 semen, 4 pasir pasang. Lalu kita lihat untuk koefisien pasangan batu belahnya. Kita ambil namanya, item-item pekerjaannya, lalu kita ambil koefisiennya. OH, lalu meter kubik. Semen Portland ini di sini memakai kilogram. Kalau mau kita jadikan ke sak, kita cukup membaginya dengan 50. Salah. Kalikan semua. Oke, volumenya kita lihat di sini, volumenya adalah 30,8 meter kubik. Oke, sama dengan kita tarik seperti ini. Lalu 3,8 ini kita kalikan dengan koefisiennya masing-masing. Kita dapat ini OH. Oh, ini bukan, ini sesuai bahan. Kaki tadi saya salah. Di sini meter kubik, kg, dan pasir pasangnya meter kubik. Lalu selanjutnya pekerjaan plesteran. Plesteran di sini kita memakai plesteran untuk 1:4 karena kita nggak perlu terlalu tebal, kita cuma untuk drainase misalnya terlalu boros. Kalau kita pakai 1:2 atau 1:3, tapi juga bisa sebenarnya kita pakai 1:3, tergantung dari permintaan. Plesteran kita ambil itemnya, lalu semen Portland dan pasir. Kita ambil koefisiennya terlebih dahulu. Seperti biasa, ini OH, semen Portland itu kilogram, dan meter kubik kalikan. Ini kita buat sama dengan terlebih dahulu agar gampang. Di sini kita kalikan dengan volume plesteran yang sudah kita hitung tadi, itu dapat 121 meter luas. Di sini kita cukup seperti ini, kita tarik. Sini kita hapus. Oke. Kita kalikan 121 dikali dengan koefisien masing-masing. Maka kita dapat seperti ini, OH. Lalu di sini kilogram dan meter kubik. Selanjutnya item pekerjaan terakhir kita acian. Kita memakai pekerjaan acian ini seperti biasa saja. Aciannya ambil item pekerjanya, lalu kita ambil koefisiennya, cuma semen atau koefisien nama item yang kita gunakan. Oke, sudah, kita kalikan dengan ini OH. Tarik. Ini kilogram. Sama dengan kita kali dengan 121 ini.
Oke, kita kalikan 121 kali 0,2. OH orang harian. Sini kita kalikan, tarik. Ini menjadi kilogram. Oke, semuanya sudah kita kalikan. Sekarang kita akan mentotalkan jumlahnya berdasarkan dari masing-masing item pekerjaan, dan kita akan mendapatkan nanti, geser sedikit ke sini, kita ambil satu pekerja, bukan ala mandor. Nanti untuk item pekerjaan kita buat juga nanti. Di sini kita akan menjumlahkan dari item pertama, bopleng, galian, pasangan batu, plesteran, dan acian. Kita buat OH. Lalu untuk tukang kita jumlahkan juga. Oke, dapat selanjutnya kepala tukang. Oke, tunggu satu, kita lihat di pasangan batu. Tidak, emang kita nggak memakai ASP-nya, yang kita gunakan itu tidak memakai kepala tukang, kita abaikan saja. Lalu mandor. Oke, kita totalkan OH-nya. Ini adalah kebutuhan total pekerja yang kita butuhkan, tapi rata-rata kita jarang menggunakan perhitungan untuk kita gunakan hitungan ini untuk kepala tukang dan mandor. Biasanya kita intikan itu cuma pekerja dan tukang. Jadi kita totalkan saja pekerja dan tukang ini menjadi 160. Kita bulatkan saja, kita round up saja seperti ini, menjadi 160 orang harian. Sebenarnya tukang ini juga bisa kita masukkan, tapi yang kita pentingkan kerja dan tukang, karena mereka yang biasanya bekerja. Kalau tukang itu cuma mengarahkan dan mandor cuma mengawasi. Selanjutnya kita ambil kayu untuk perhitungan bahannya. Lalu pasir pasang juga sudah, semen sudah. Oke, kita sama dengan kan. Di sini kayu kita dapat segini, papan kita dapat segini, paku kita segini, batu belah itu segini. Lalu semen kita tambahkan jumlah semen. Lalu pasir pasang. Oke, di sini kayu meter kubik, papan meter kubik, paku kilogram, batu bela meter kubik, semen kilogram, dan pasir pasang meter kubik. Di sini kita konversikan semen ini menjadi sak, yaitu ini kita bagi menjadi 50, maka di sini menjadi sak. Oke, 120 sak. Nah, kita sudah dapat total jumlah pekerja, atau kita juga masukkan juga boleh, karena kita masukkan kepala tukang dan apa ini juga kita boleh, misalkan kita masukkan ke dalam hitungan. Tapi biasanya untuk pekerjaan ini biasanya jarang memang benar menggunakan
kepala tukang dan mandor. Biasanya cuma dipakai satu kepala tukang dan satu mandor. Nah, karena kita memakai 160, untuk 160 ini adalah total orang yang kita butuhkan untuk, atau total tenaga kerja yang kita butuhkan untuk membuat saluran drainase sepanjang 55 meter ini. Jika kita mau atau di sini kita mau pekerjaan ini selesai dalam 7 hari misalkan, maka kita cukup membagi ini dengan 7. Ini juga dengan 7. Maka kita bulatkan, atau kita bisa bulatkan ini menjadi 6. Ini kita bulatkan misalkan menjadi 17, atau biasanya kan tidak ada orang yang koma, orang nggak pernah ada koma, kita bulatkan saja menjadi 18, karena bisa kita bulatkan menjadi 17, itu tergantung aja, dan 5,7 kita bulatkan menjadi 6. Berarti total orang harian yang kita gunakan itu pekerjanya 18, dan tukangnya, supaya gampangnya kita buat di sini, kita agar otomatis bisa dengan gampang kita round up saja. Di sini kita kasih Oke, 14. Sini saya tarik saja. Kita membutuhkan total pekerja yaitu 24 orang dengan pekerja 18 dan tukang 6. Itu sebenarnya kalau kita susun jadwal itu bisa nggak seperti ini, tapi kita anggap dengan seperti ini saja dulu, dengan kita pukul rata saja untuk mendapatkan orang dalam hari yang kita tentukan, misalkan seperti itu. Misalkan kita mengganti menjadi 20 hari, maka pekerja yang kita butuhkan cuma 7 orang, atau misalkan ini nggak kelihatan, saya perbesar tulisannya sebenarnya. Oke, sudah saya perbesar. Nah, kita fokus di sini. Maka pekerjanya kita butuhkan 7 orang dan tukangnya 2 orang dalam 1 hari. Maka ini 9 orang per harinya. Nah, kita kerjakan agar pekerjaan saluran drainase yang kita laksanakan ini yang sepanjang 55 meter ini selesai dalam 20 hari. Kalau kita mau lebih sedikit tukangnya, kita cukup menambah harinya saja. Tukang harinya akan dan kebutuhan pekerjanya juga sedikit. Tapi kalau kita mau cepat, kita cukup menambah orang, seperti itu perhitungannya. Dan untuk kebutuhan bahan kita juga sudah dapat. Kita cukup mengkalikan volume yang sudah kita pekerjaannya dengan koefisien dari material yang akan kita gunakan, seperti kayu, papan, paku, batu belah, semen, dan pasir pasang. Saya membagikan video ini karena banyak teman-teman mungkin atau ada sebagian teman-teman yang masih belum paham gimana sih cara menghitung jumlah total pekerja yang kita butuhkan dalam satu pekerjaan
misalkan contoh saluran drainase ini, dan bagaimana sih cara menentukan berapa orang harian yang kita gunakan atau berapa hari yang kita butuhkan untuk melaksanakan kerjaan ini. Nah, seperti yang kita yang kita lihat, kalau kita mau 12 hari, maka kita cukup seperti ini, kita membutuhkan 12 orang dari total ini, total pekerja dan tukang ini. Kalau cukup mandor dan tukang ini, dan mandor dan kepala tukang ini, kita cukup pakai satu saja, kecuali pekerjaannya itu luas dan banyak item pekerjaannya yang berbeda-beda, atau kayak kerjaan gedung bertingkat dan rumah bertingkat seperti itu, dan jalan yang segmennya banyak, maka mungkin kita menggunakan kepala tukang dan mandor yang lebih dari satu. Tapi kalau cuma pekerjaan saluran drainase sepanjang ini ataupun sepanjang 100 meter, mungkin masih bisa kita gunakan satu kepala tukang, karena kita nggak mungkin membayar kepala tukang lebih dari 2 orang. Itu juga mempengaruhi nanti kepada profit yang akan kita gunakan, yang akan kita dapatkan. Maka seperti inilah cara untuk menentukan berapa jumlah orang yang kita butuhkan atau jumlah pekerja yang kita butuhkan. Ini 160 ini di luar dari mandor dan tukang, mandor dan kepala tukang, karena yang penting ini pekerja dan tukang. Kalau untuk kita menentukan untuk hari yang kita dapatkan, maka caranya seperti ini. Teman-teman lihat, pelajari. Ini kita buat ini volume. Seperti inilah caranya. Jika ada kesalahan, silakan teman-teman komen di bawah. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video atau materi-materi yang saya bagikan lainnya.